Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bersama Ustazah Novi. Nah, siapa yang tahu ini hari apa? Hari Jumat. Nah, berarti hari ini waktunya kita belajar Sirah Nabawi. Oke, sebelum itu kita membaca basmalah dulu yuk teman-teman yuk. Membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnen, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most precious, the most merciful. Bismillah, sudah kuucapkan. Bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Kring krong, yeay. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan hari Jumat. Nah, hari ini kita mau belajar salah satu kisah sahabat Nabi. Kira-kira siapa ya? Teman-teman ada yang sudah tahu kira-kira siapa ya hari ini ya? Kisahnya siapa ya? Nah, nih Ustazah sudah bawa bukunya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kisah Tolhah bin Ubaidillah. Siapa teman-teman? Tolhah bin Ubaidillah. Nah, tapi sebelum itu silahkan teman-teman fokus dulu ya. Nanti ketika Ustazah membacakan kisahnya, teman-teman fokus dan mendengarkan kisahnya. Biar nanti bisa menjawab kuis dari Ustazah. Oke? Sudah siap teman-teman? Oke, kita mulai. Kisah Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah, seorang saudagar Quraisy. Ia seorang yang cerdik dan punya kelebihan dalam strategi berdagang. Nah, jadi Tolhah itu punya kelebihan sifat yang cerdik dalam berdagang. Nah, Tolhah memeluk agama Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada yang masih ingat kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Nah, selanjutnya, sebelum memeluk Islam, Tolhah bertemu seorang pendeta di Syam. Nih, pendeta itu mengabarkan tentang kedatangan Rasul terakhir. Pendeta itu menyuruh Tolhah segera menemui Ahmad bin Abdullah, Rasul terakhir itu. Nah, jadi menurut pendeta itu namanya Ahmad bin Abdullah, atau Nabi Muhammad. Perkataan pendeta itu membekas di hati Tolhah. Ia bergegas langsung kembali ke Makkah. Jadi tadi awalnya Tolhah sedang berada di Syam, ketemu dengan seorang pendeta, langsung pulang kembali ke Makkah. Nih, pakai kuda nih teman-teman. Nih. Lalu setibanya di Makkah atau di rumah, ini sudah sampai rumah, keluarganya Tolhah ini menceritakan sebuah peristiwa teman-teman. Kira-kira peristiwa apa ya? Kalau ternyata ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Rasul terakhir. Nah, saat itu juga Tolhah mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu teman baiknya Tolhah, sahabatnya Tolhah,
itu ternyata juga sudah mempercayai dan mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Apa ajarannya teman-teman? Agama Islam. Nah, selanjutnya Tolhah segera menemui sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dan menanyakan mengenai berita tersebut. Tolhah juga menceritakan pertemuannya dengan seorang pendeta di negeri Syam. Nah, kemudian Abu Bakar lalu mengajak Tolhah. Abu Bakar mengajak Tolhah menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Tolhah mengucapkan syahadat. Masya Allah. Nah, saat itu Tolhah sudah menjadi seorang Muslim. Bin Ubaidillah juga merupakan salah seorang dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi Tolhah ini memeluk agama Islam itu masih saat awal-awal. Nah, saat Rasulullah menyampaikan agama Islam, Tolhah ini langsung percaya sama Rasulullah dan langsung memeluk Islam. Nah, makanya itu Allah menjanjikan kepada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, itu adalah 10 sahabat yang masuk Islam di awal-awal perjuangan Rasulullah ketika berdakwah. Salah satunya Tolhah ini teman-teman. Masya Allah. Nah, tapi teman-teman ternyata Tolhah ini sama keluarganya ditentang. Keluarganya kaget ketika mendengar kabar bahwa Tolhah itu sudah masuk Islam. Keluarga dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkannya lagi dari Islam. Karena apa teman-teman? Karena keluarganya belum masuk Islam, mereka belum percaya sama Rasulullah. Sedangkan Tolhah itu sudah percaya sama Rasulullah karena sudah ada bukti yang nyata. Apalagi sahabatnya juga ikut masuk Islam, percaya sama Rasulullah. Nah, awalnya dengan cara halus, keluarganya itu menyuruh Tolhah untuk keluar dari agama Islam. Lama-lama dengan cara kasar, karena Tolhah tetap teguh dalam agama Islam. Nah, padahal tidak boleh ya teman-teman ya, kita ya lakum dinukum waliyadin. Nah, kemudian nih ibunya Tolhah marah-marah. Pemuda santun itu terus-menerus mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari keluarga dan kaumnya yang kafir. Nah, jadi keluarganya Tolhah dan kaumnya Tolhah atau tetangga-tetangganya Tolhah, sukunya Tolhah itu belum masuk Islam pada saat itu. Bahkan nih ibu Tolhah pun ikut mencaci maki karena ketaatannya pada Allah dan Rasulullah. Nah, padahal tidak boleh ya teman-teman ya kita mencaci sesama manusia ya teman-teman. Nah, pernah suatu hari ada seseorang dari Bani Quraisy juga. Nah, namanya Naufal bin Khuwailid. Siapa teman-teman? Naufal bin Khuwailid. Nah, itu menyeret Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Tolhah radhiyallahu anhu hingga mereka terluka. Masya Allah, perjuangan sahabat Nabi dan Nabi Muhammad dalam berdakwah itu patut diacungi jempol teman-teman. Nah, peristiwa ini menyebabkan dua sahabat mulia itu mendapatkan gelar Al-Qarinain. Al-Qarinain, sepasang sahabat yang mulia. Masya Allah, gelarnya indah sekali teman-teman. Nah, cobaan dan ujian hidup Tolhah tak berhenti sampai di situ. Jadi nggak hanya itu teman-teman, nggak cuma dibenci sama keluarganya, nggak cuma diseret sampai terluka. Nah, gangguan dari orang-orang di sekitarnya tidak membuat semangatnya surut untuk memeluk agama Islam. Nah, walaupun banyak sekali yang menentang Tolhah, tapi
sahabat Tolhah ini tetap teguh sama ajaran Islam, tetap menyembah kepada Allah, tetap menjalankan segala perintah Allah. Nah, ketika perang Uhud, ia mendapatkan gelar Asyahidul Hayy. Apa teman-teman? Asyahidul Hayy. Artinya syahid yang hidup. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena banyaknya luka yang dideritanya. Jadi waktu perang itu Tolhah ini banyak mendapatkan luka. Namun Allah masih mengizinkannya untuk hidup. Masya Allah, masih diberi nikmat hidup oleh Allah, teman-teman. Walaupun sudah terluka dengan sangat parah ketika perang Uhud. Nih, Tolhah waktu itu juga belajar memanah, teman-teman. Ini salah satu olahraga yang bisa kita lakukan juga saat ini. Nih, belajar memanah. Tolhah juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Masya Allah nih, Tolhah membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau sering mencukupi kebutuhan orang lain. Kalau ketemu orang yang kesulitan di jalan, dibantu sama Tolhah. Kalau ada orang yang belum makan, diberi makan sama Tolhah. Masya Allah, baik sekali ya. Hebat ya Tolhah ya. Tolhah wafat di usia 60 tahun. Berapa? 60 tahun. Kalau kau suka hati sebut 60. Iya, 60 tahun. Beliau meninggal pada perang Jamal. Apa teman-teman? Perang Jamal. Tolhah radhiyallahu anhu gugur sebagai seorang yang syahid. Selama hidupnya, dia selalu menepati janji. Termasuk janjinya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia akhir kisah dari Tolhah bin Ubaidillah. Rasulullah Muhammad menyatakan tentang Tolhah dalam sebuah hadis nih. Jadi Tolhah ini ada dalam sebuah hadis, yaitu bunyinya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu tadi teman-teman, karena Tolhah itu berjuang untuk agama Islam. Allah menjanjikan surga untuk Tolhah bin Ubaidillah. Kita harus juga ikut mencontoh sifat dan sikapnya sahabat Tolhah ini, teman-teman. Dia merupakan orang yang dermawan. Tadi sifatnya diantaranya dermawan, suka memberi. Kemudian apalagi? Menepati janji, ya kan teman-teman? Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah sayang pada Tolhah, teman-teman. Siapa yang mau disayang sama Allah? Coba angkat tangan. Iya, berarti kalau mau disayang sama Allah, kita harus mencontoh sifat baiknya Tolhah. Itu dulu teman-teman. Nanti silahkan setelah ini ada kuis dari Ustazah. Nanti silahkan teman-teman
menjawab kuisnya ya. Nanti menjawab kuisnya seperti biasa, silahkan di video dan dikirimkan ke grup masing-masing. Oke, Ustadzah tunggu. Semangat teman-teman. Kalau ada salah dari Ustadzah Novi, Ustadzah mohon maaf. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.